warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Safira Agustiani. Saya dari kelas 12 akuntansi 2 atau dari kelas 12 kerja 4 genap. Di sini saya ingin mengerjakan tugas PSAJ Bahasa Indonesia, yaitu mempresentasikan sejarah bahasa Indonesia yang berjudul Stabilitas dan Krisis di Masa Orde Baru. Antara stabilitas dan krisis di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998 diawali dengan stabilitas politik dan ekonomi, tetapi berakhir dengan krisis besar yang menyebabkan kejatuhan rezim Soeharto. Adapun stabilitas di era Orde Baru, pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto menekankan stabilitas nasional sebagai prioritas utama, terutama setelah kekacauan politik di akhir Orde Lama, yaitu pemberontakan G30 SPKI. Stabilitas ini diwujudkan melalui beberapa cara, yaitu yang A, stabilitas politik. Yang pertama itu ada diterapkannya sistem pemerintahan yang otoriter dan terpusat pada kekuasaan presiden. Yang kedua, pembatasan kebebasan politik termasuk kontrol ketat terhadap pers dan oposisi. Yang ketiga yaitu ada pembentukan Golkar sebagai kendaraan politik utama pemerintah serta penyederhanaan partai politik, PPP dan PDI. Dan yang keempat yaitu ada dui fungsi ABRI, di mana militer tidak hanya berperan dalam pertahanan tetapi juga dalam pemerintahan. Yang B, stabilitas ekonomi. Ada apa aja di stabilitas ekonomi? Yang pertama, diterapkannya program Repelita, rencana pembangunan 5 tahun untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Yang kedua, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, terutama dari sektor pertanian dan industri. Yang ketiga, swasembada beras dicapai pada tahun 1984. Dan yang keempat, investasi asing dan bantuan dari negara-negara barat meningkat, terutama melalui IGGI atau Intergovernmental Group on Indonesia. Yang C, ada stabilitas sosial. Ada apa saja di stabilitas sosial? Yaitu yang pertama, pemerintah menekankan nilai-nilai Pancasila melalui program P4, pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila. Yang kedua, pengawasan ketat terhadap organisasi, masyarakat, dan kampus untuk mencegah gerakan anti pemerintah. Dan yang ketiga, pengendalian ketat terhadap media dan ekspresi budaya yang dianggap berpotensi mengganggu stabilitas. Adapun yang terjadi di dalam masa Orde Baru pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami beberapa krisis ekonomi besar yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas negara. Krisis-krisis ini terjadi karena berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa jenis krisis utama yang terjadi selama masa Orde Baru. Yang pertama yaitu ada krisis ekonomi 1973, yaitu krisis minyak dunia. Sebagai gambar di atas, di situ banyak mobil-mobil yang mengantri karena minyak itu sangat langka. Krisis pertama yang cukup mengguncang ekonomi Indonesia terjadi pada tahun 1973 yang dikenal sebagai krisis minyak dunia. Krisis ini dipicu oleh embargo minyak yang dilakukan oleh negara-negara anggota OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, sebagai respon terhadap perang Yom Kippur antara Israel dan negara-negara Arab. Dan krisis yang kedua itu ada krisis ekonomi tahun 1980-an, tantangan eksternal dan hutang luar negeri. Pada tahun 1980-an, Indonesia mengalami krisis hutang luar negeri yang cukup besar. Indonesia yang terus mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan menghadapi tantangan ketika terjadi perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas terjadi minyak yang menjadi sumber utama pendapatan negara. Dan yang ketiga, ada krisis ekonomi 1997 sampai dengan 1998, krisis keuangan Asia. Krisis ekonomi terbesar
Dan paling terkenal yang terjadi pada masa Orde Baru adalah krisis ekonomi 1997 sampai dengan 1998 yang juga dikenal sebagai krisis keuangan Asia. Krisis ini dimulai di Thailand dengan jatuhnya nilai baht Thailand yang kemudian menyebar ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Adapun penyebab krisis yang terjadi pada krisis keuangan Asia yaitu krisis mata uang di Asia, keterikatan pada utang luar negeri, praktik korupsi dan kolusi, dan terguncangnya sektor perbankan. Dan yang keempat yaitu ada krisis politik dan sosial pada tahun 1998. Yang terjadi di krisis politik dan sosial di tahun 1998 yaitu ada yang pertama kerusuhan dan kerusakan sosial. Krisis ekonomi memicu kerusuhan sosial terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 menyebabkan kerusakan fisik dan sosial yang besar. Rakyat menderita akibat krisis mulai mengungkapkan kemarahan mereka melalui demonstrasi dan aksi kekerasan. Dan yang kedua, pemerintah yang melemah. Pemerintah Soeharto yang otoriter mulai kehilangan legitimasi di mata rakyat. Protes besar-besaran, krisis ekonomi, dan ketidakmampuan pemerintah untuk menangani krisis membuat Soeharto akhirnya mundur pada tanggal 21 bulan Mei 1998 dan mengakhiri masa Orde Baru. Cukup sekian presentasi dari saya. Sebelum ditutup, saya memiliki quotes yaitu kegagalan bukanlah akhir, tapi pelajaran untuk langkah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.